10 kota dengan makanan pinggir jalan terbaik. Di banyak negara, makanan pinggir jalan bukan hanya berupa hotdog, tapi banyak makanan lezat dengan cita rasa lokal. Berikut ini 10 kota dengan makanan pinggir jalan terbaik. Bangkok, Thailand. Thailand identik dengan makanan pinggir jalannya. Bangkok terkenal karena variasi makanan dan jumlah penjajah makanan yang banyak. Suvarnabhumi yang berada di dekat Khao San Road dan Wat Chana Songkhram. Tempat itu penuh jajanan dan terletak di daerah kota tua Bangkok. Tempat lain yang direkomendasikan adalah Soi 38 di dekat Sukhumvit, pasar malam yang tetap buka sampai pukul 3 pagi dan dekat dengan pusat hiburan malam kota tersebut. Salad green papaya di atas cobek, nasi dengan mangga, pad thai atau mie goreng dengan telur, saus ikan, jus asam jawa, cabai merah, kombinasi daging, ditambah kacang dan jeruk limau yang dihancurkan, dan ayam dengan kari hijau adalah beberapa menu khas Thailand yang bisa ditemukan di Bangkok. Singapura. Pusat jajanan pinggir jalan di Asia Tenggara adalah Singapura. Meski penjajah kaki lima sudah memiliki sejarah panjang di kota tersebut. Pada 1950-an dan 60-an, pedagang pinggir jalan sangat populer di kota tersebut. Namun banyaknya pedagang kaki lima mengakibatkan muncul masalah sanitasi dan kesehatan publik. Pada 1968 dan 1969, semua pedagang kaki lima harus mendaftarkan diri secara resmi, dan 15 tahun setelah itu, pemerintah memindahkan semua pedagang pinggir jalan ke pusat pedagang kaki lima. Makanan Singapura adalah cerminan dari percampuran kebudayaan warga Cina, Melayu, India, dan Peranakan atau keturunan warga Cina yang menikah dengan Melayu. Ada nasi ayam Hainan, terdiri dari ayam rebus dengan nasi yang menggunakan agar, timun, cabai dan jahe, chili crabs yang diperkaya dengan pasta bawang putih dan pedas, laksa, mie kuah pedas khas Peranakan atau Cina dan Malaysia, dan sate, daging yang dipotong-potong dan dibakar disajikan dengan saus kacang. Penang, Malaysia. 3 suku besar di Penang, yaitu Melayu, Cina, dan India, tidak hanya mampu menciptakan cita rasa jajanan pinggir jalan yang beragam, tapi juga memberi pengaruh multikultural kepada makanan secara keseluruhan. Wilayah Little India and Chinatown, Georgetown di Pulau Penang terkenal karena jajanan dan masakan pinggir jalannya. Char Kway Teow atau mie dan nasi goreng, asam laksa atau sup ikan asam, roti yaitu roti dengan cita rasa India, dan sate daging sapi, ayam, bahkan daging babi semua tersedia. Marrakech, Maroko. Anggota Muthabla Virtual Gemma Elfna sebagai tempat menemukan jajanan pinggir jalan di Maroko. Terletak di pusat kota Medina atau kota tua, kota tersebut memiliki ratusan jenis makanan yang disajikan dalam berbagai jenis masakan Maroko yang bisa dinikmati di atas meja-meja kayu di kota. Pilihannya beragam, mulai dari masakan standar Maroko seperti daging domba panggang dan pasta, untuk makanan yang lebih eksotis seperti testis domba dan escargot atau sejenis garang, dan semua itu berubah seiring waktu. Saat pagi hari, pusat makanan di Maroko tersebut menyediakan jus jeruk segar, terung, kebab, dan brochets, semacam sate yang berisi daging, ikan, dan sayuran. Ketika malam menjelang, Anda bisa menikmati beberapa siput atau sup hariri
yaitu sup kacang panjang dan tomat untuk mengawali, kemudian diikuti dengan ayam bumbu, shawarma atau daging domba. Palermo, Sisilia. Masakan Italia adalah masakan terkenal di dunia, tapi budaya negara tersebut menghargai cara menikmati makanan dengan duduk dan bersantai. Jadi meskipun pizza dan gelato menjadi makanan yang wajib dicoba, jajanan pinggir jalan di Italia tidak terlalu mengejutkan. Dari beragam gorengan lezat di kota, ada arancini atau bola nasi goreng dengan saus daging dan keju, croce atau kentang goreng, panel atau semacam kue dari tepung chickpea, dan cannoli atau semacam sesawian yang digoreng dengan panel dan cannoli sebagai favoritnya karena rasanya yang asam. Camilan orang Palermo adalah panino con la milza atau roti isi limfa tersedia yang orisinal atau maritata yang berarti dengan keju. Selain itu, Palermo juga tempat yang tepat sekali untuk menikmati makanan cepat saji Italia seperti kopi granita, pizza Sisilia, gelato, dan cannoli. Ho Chi Minh City, Vietnam. Masakan Vietnam mendapat beberapa pujian sejak dulu, yaitu pujian dari Anthony Bourdain dan sebuah kunjungan singkat ke Ben Thanh atau Binh Thai Markets menjelaskan kenapa masakan di kota itu begitu termasyhur. Jajanan pinggir jalan di Saigon merupakan perpaduan multikultural, terutama cita rasa masa kolonial Perancis dengan bumbu dan bahan dari Vietnam. Selain masakan standar Vietnam, pho dan banh mi, beberapa masakan seperti com tam, yaitu semacam bubur dengan sebuah telur goreng di atasnya, bulalot, yaitu daging sapi yang disajikan dengan daun, dan lumpia. Makanan com tam apapun yang Anda nikmati, makanan tersebut akan selalu disajikan dengan nuoc mam atau saus ikan, dan sejak saat itu setiap tempat di sana selalu membuat saus itu sendiri. Orang biasanya akan memilih sendiri tempat mana yang akan mereka datangi lagi berdasarkan cita rasa saus ikan tersebut. Namun, sejak registrasi pedagang dan standar kesehatan jajanan pinggir jalan tidak ketat lagi di Vietnam, para turis harus berhati-hati agar memilih tempat yang terpercaya. Istanbul, Turki. Tidak sulit membayangkan mengapa Istanbul adalah pusat jajan pinggir jalan yang tidak boleh dilewatkan. Dari tempat yang menjual doner atau semacam kebab daging domba, ayam atau sapi, sampai ekmek atau sandwich ikan dijual di tempat itu. Salah satu keistimewaan pusat jajanan di Istanbul adalah jenis makanannya yang beragam. Saat pagi hari, Anda bisa memulai dengan simit, sebuah roti yang berbentuk bulat dengan wijen panggang di atasnya dan mirip dengan sebuah kue donat. Sore hari diawali dengan sebuah kebab dan steak media dolma atau semacam cemilan yang diisi dengan kerang adalah makanan yang lezat setelah lelah berjalan-jalan. Dua lokasi terkenal untuk pusat jajanan pinggir jalan itu adalah awal dari Istiqlal Gadesi di Taksim dan dekat Galata Bridge di wilayah Eminonu jika Anda ingin mencicipi sandwich ikannya segar. Mexico City, Meksiko. Ketika masakan Meksiko di negara lain telah disederhanakan menjadi taco dan quesadilla, berjalan-jalan cepat di sekitar Mercado San Juan, La Merced, atau Centro Histórico di Mexico City akan membuat mata Anda ke berbagai antojitos atau makanan ringan pinggir jalan yang tersedia. Beberapa aspek jajanan pinggir jalan Mexico City yang terkenal seperti tacos al pastor yang dibuat dengan daging babi dan nanas dan disajikan dengan jagung kecil, tetapi masakan lainnya telah diadopsi di begitu banyak tempat yang mengejutkan mengetahui bahwa masakan tersebut berasal dari Meksiko.
Sebuah contoh sempurna dari ini adalah elote atau jagung panggang direbus yang biasanya disajikan dengan mayones, keju, cotija, cabai bubuk atau serpih, dan perasan jeruk nipis. Salah satu jajanan pinggir jalan yang tidak mungkin berasal di Meksiko tapi disempurnakan di sini adalah churro, gorengan yang dilengkapi dengan kayu manis. Di Mexico City, churro sering diisi dengan coklat atau dulce de leche, tetapi juga ada yang dilengkapi dengan buah-buahan seperti jambu biji. Sangat penting untuk diingat wisatawan bahwa jajanan pinggir jalan di Mexico City sangat tidak ditata dengan baik. Untuk kenyamanan Anda, datanglah tempat yang telah direkomendasikan kepada Anda atau bergabung dengan salah satu wisata jajanan pinggir jalan yang ditawarkan di seluruh kota. Brussels, Belgia. Dua tempat yang bersaing untuk menjadi tempat teratur Brussels yang dipengaruhi Prancis adalah Fritz Vliegel di Place Vliegel dan Maison Antoine Friterie di Place Jordan yang juga terkenal dengan ragam sausnya. Dari Flemish tradisional yang ditaburi mayones di atasnya sampai saus tomat Brussels dan quadruple fresh. Wafel di Belgia ternyata sangat berbeda dari wafel Belgia versi Amerika yang mungkin pantas menjadi tujuan utama Anda ketika menaiki Eurostar. Ketika wafel ala Brussels agak menyerupai wafel Belgia, wafel Vliegel lebih padat dan dilapisi dengan gula karamel. Berbagai macamnya bisa ditaburi dengan gula bubuk, whipped cream segar, stroberi dan atau coklat. Hal terakhir yang tidak boleh ketinggalan adalah kerang Brussels spesialisasi frites moules atau kerang yang disajikan dengan kentang goreng dan kari coles atau siput kecil direbus dalam kaldu. Beachside Cafe di Ambergris-Quay, Belize. Ketika sebagian besar jajanan pinggir jalan melibatkan gerobak atau pusat jajanan, bukankah definisi dari jajanan pinggir jalan itu yang seharusnya segar, langsung dinikmati dan bukan di restoran formal? Jika kita mendefinisikan dengan cara itu, tidak mungkin bagi kita untuk tidak menyebutkan bagaimana lezatnya makanan yang dinikmati di pantai yang baru ditangkap dari laut dan siap di depan Anda. Ketika selesai snorkeling atau berlayar di Ambergris-Quay, Belize, Anda mungkin akan ditawari kakap merah atau barakuda. Tapi beruntung, wisatawan yang mengunjungi Belize antara 30 September dan 24 April akan dapat mencicipi gaung ceviche, hidangan makanan laut terdiri dari ikan mentah direndam dalam asam seperti jeruk lemon atau nipis dan dibumbui dengan cabai, seledri atau rempah-rempah daerah. Keistimewaan ini setidaknya berbagai macam keong harus dinikmati selagi bisa, karena keong baru-baru ini menjadi jenis hewan yang terancam punah dan saat ini musim panennya hanya berlangsung 2 bulan di Belize. Tempat lain yang direkomendasikan adalah Peru, Costa Rica, dan Isla Mujeres di Meksiko sebagai tempat yang bagus untuk mendapatkan beberapa gaung ceviche pantai. Jika Anda tidak dapat pergi cukup sejauh itu, pilihan yang sedikit lebih mudah adalah My Ceviche, restoran kecil di South Beach, Miami, yang meskipun baru buka selama 2 bulan telah mendapat pujian dari penduduk di sekitar kota. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.